Bacaan Alkitab dibacakan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Demikianlah firman Tuhan. Bestin, setiap orang yang percaya dan menerima firman Allah, ia menjadi manusia ciptaan baru. Karakter, sikap, dan perbuatannya diperbarui melalui firman Allah. Firman Allah menjadi panduan dalam sikap dan perbuatan setiap hari. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah atas dirinya. Seseorang yang percaya kepada Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Apakah yang dikehendaki Allah dari kita saat ini? Kolose pasal 4 ayat 1 mengatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Firman Allah memberi amanat kepada kita untuk berlaku adil dan jujur. Adil dan jujur terhadap orang lain yang bekerja di sekitar kita, sambil kita mengingat bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus, bekerja untuk Kristus dan akan menerima upah dari Kristus sesuai perbuatan kita. Oleh sebab itu, pilihannya adalah tidak semena-mena. Tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang adalah pilihan tema renungan kita. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak sekalian, apa yang terlintas di benak saudara jika mendengar kata Cinderella? Ya, Cinderella. Cinderella adalah seorang putri yang kebahagiaannya terhidup. Terhidup karena apa? Karena ibunya meninggal. Ia harus bekerja lebih berat dari yang lain. Ia harus membersihkan rumah dan yang lain-lainnya. Bahkan diperlakukan tidak adil. Ia menjadi seperti budak. Budak itu bukan pembantu. Pembantu adalah seorang karyawan yang dibayar dan diperhatikan hak-haknya oleh sang majikan. Berbeda sekali dengan budak. Budak bisa diperlakukan seperti barang. Ia tidak mempunyai hak atas apapun. Bahkan atas dirinya sendiri, ia tidak memiliki hak. Nuansa perbudakan masih sangat kental di tengah kehidupan jemaat di Kolose. Seorang budak masuk dalam struktur keluarga, termasuk dalam keluarga jemaat di Kolose. Karena itu kepada umat Allah di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, mereka diminta untuk tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang kepada para hambanya. Dengan begitu,
umat Allah memiliki sikap yang berbeda di tengah-tengah kehidupan yang memberlakukan perbudakan, yakni berlaku adil terhadap budak yang menjadi hambanya. Ada kisah nyata tentang Ima Matul Maisar. Awalnya, Ima bekerja sebagai pramusiri sebuah keluarga di kota Malang. Majikan Ima menginformasikan bahwa saudaranya yang berada di negeri Paman Sam membutuhkan seorang pembantu. Ia dijanjikan mendapat upah $150 setiap bulan. Ima tertarik dengan tawaran majikan. Ia membayangkan berada di luar negeri, memiliki uang dolar dan majikan yang baik. Sesampainya di sana, alih-alih menerima gaji $150, ia diharuskan bekerja lebih dari 12 jam setiap harinya. Gaji yang dijanjikan tidak pernah diterimanya. Salah sedikit, siksaan yang didapatnya. Akhirnya, Ima berusaha melarikan diri. Ia berhasil meminta tolong kepada tetangganya untuk mengatur rencana melarikan diri. Saat itu, Ima beruntung. Tetangganya bersedia menolong. Tetangganya mengatur aksi pelarian dirinya. Ia kemudian diantar ke CAST, Coalition to Abolish Slavery and Trafficking. CAST adalah organisasi masyarakat yang berkomitmen melawan segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia. Ima kemudian melanjutkan kehidupannya dengan menjadi staf di CAST. Singkat cerita, dengan berbekal kompetensi yang dimilikinya, sejak Desember 2015, Ima menjadi penasehat Presiden Obama. Ima diselamatkan oleh tetangganya dari perbudakan dan perdagangan manusia. Untunglah ada keluarga yang tidak menutup mata atas kondisi Ima. Rasa kemanusiaan menjadi penggerak seseorang untuk peduli terhadap kesulitan orang lain. Rasa kemanusiaan adalah simpati dan empati terhadap orang lain yang mengalami situasi tidak manusiawi, sehingga dirinya terdorong untuk melakukan sesuatu dengan hati yang tulus semata-mata demi kemanusiaan sesamanya. Saudara yang terkasih, bersikap tidak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap pekerja yang membantu keluarga adalah perintah Allah kepada umatnya di Kolose, juga kepada kita sebagai anak-anak Allah. Untuk dapat melakukan perintah itu dibutuhkan ketulusan hati dan pembaharuan akal budi. Sebab manusia jasmania kita, ketika kita berlaku tidak semena-mena, jujur dan adil terhadap orang lain, manusia jasmania kita akan mengatakan, "Hei, itu supaya orang lain senang dan berlaku baik kepada kita." Akal budi semacam itu harus digantikan dengan akal budi yang rohani, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan terhadap sesama sesungguhnya merupakan perbuatan yang sedang kita tujukan kepada Allah. Kita melakukan segala sesuatu itu hanya tertuju kepada Tuhan kita di surga, yaitu Kristus. Ketulusan hati untuk tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, adil dan jujur kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah kita adalah ketaatan kita kepada Kristus, sebab kita adalah hamba-hamba Kristus.
Jadi, mulai sekarang kita hidup baru, melakukan segala sesuatu untuk Kristus, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang terhadap asisten rumah tangga, babysitter, guru, pegawai yang bekerja di toko atau di kantor milik keluarga, juga orang-orang yang ada di luar rumah kita, seperti satpam di komplek, satpam di sekolah, petugas kebersihan, dan lain-lain. Mereka tidak semestinya diperlakukan semena-mena, apalagi tidak jujur dan tidak adil. Berhentilah menjadikan mereka bahan lucu-lucuan. Jika asisten rumah tangga menolong kita menemukan barang-barang yang terselip, ucapkanlah terima kasih. Perlakukanlah mereka secara manusiawi. Jangan mengganggu mereka ketika sedang beristirahat. Tegurlah dengan rendah hati ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Dengan demikian, nama Allah dihormati dan dimuliakan melalui perbuatan kita. Sebagai penutup renungan, saya akan membacakan sebuah slogan berbahasa Jawa dari seorang yang bernama Umar Khayyam tentang hubungan kerja yang Kristiani. Demikian: sing buruh nrimo, sing majikan ora sio-sio. Sing buruh nrimo, sing majikan ora sio-sio, yang artinya orang yang menjadi pekerja menerima apa adanya. Orang yang memberi pekerjaan tidak sewenang-wenang. Mengapa? Karena setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pilihannya adalah tidak semena-mena. Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kolose pasal 4 ayat 1. Amin. Marilah kita naikkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu tinggal dalam hati kami, tumbuh dan membuahkan kebaikan di tengah keluarga dan sekolah. Tolonglah supaya kami dapat menyembahkan hidup dalam kasih kepada-Mu melalui tindakan yang adil, jujur, dan tidak semena-mena terhadap sesama. Kami menaikkan syukur atas berkat kesehatan, rezeki yang cukup, dan kasih sayang-Mu melalui orang tua dan saudara-saudara kami. Kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran, walau banyak tantangan, bahkan kesulitan yang tidak pernah kami bayangkan. Engkau memberi kami pertolongan ketika ada kesulitan dalam belajar di rumah. Ya Allah, sekarang kami memohon berkat-Mu selama kami melaksanakan penilaian akhir tahun. Semoga kami sehat, lancar dalam mengerjakan segala sesuatu, dan memperoleh hasil yang terbaik. Mampukan kami untuk terus belajar bersama keluarga. Tolonglah orang tua kami supaya lebih sabar dalam membimbing kami. Berkatilah guru karyawan BPK Penabur dan orang-orang yang telah membantu kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.